Oke, selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik mengenal interface Home Assistant. Ini adalah bagian ketiga dari dua video sebelumnya yang kita sudah buat, mulai dari mengenal Home Assistant, kemudian bagaimana cara menginstal Home Assistant di Raspberry Pi 4. Kemudian, kenapa kita perlu mengetahui interface daripada Home Assistant ini? Artinya kita harus mengenal dengan baik perahu yang akan kita gunakan, seperti itu. Jadi fitur-fitur apa yang disediakan dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan tentunya. Oke, selanjutnya kita akan melihat ya. Saya punya slogan ya, kalau punya rumah otomatiskan saja. Setelah kita melakukan penginstalan, tampilan pertama yang muncul kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah bilah samping ya, kemudian di sebelah kanan ini merupakan dashboard ya. Dashboard itu adalah semacam tempat untuk menampung ya device yang kita sudah integrasikan, dan kita bisa atur tampilannya sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Jadi tampilan sederhana seperti ini biasanya pada saat kita menginstal itu di sebelah kiri belum terlalu banyak yang muncul ya, karena kita belum banyak menambahkan add-on ya, seperti ini. Kemudian Home Assistant biasanya juga mendeteksi ya perangkat secara otomatis pada saat yang satu jaringan dengan Home Assistant kita tentunya. Ini contoh ya, seperti ini. Biasanya Google Cast itu semua akan terdeteksi secara langsung. Kemudian perakiraan cuaca seperti ini. Kemudian saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana sebuah perangkat pintar itu masuk ke Home Assistant ya. Saya sudah jelaskan tadi di slide sebelumnya. Menurut hemat saya ada dua cara ya. Ada dua cara sebuah perangkat pintar itu masuk ke dalam Home Assistant. Yang pertama itu auto detect. Artinya sistem akan mendeteksi secara real time dan akan menambahkan integrasinya secara langsung. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, biasanya seperti Google Home, Google Cast itu biasanya langsung terdeteksi ya, tanpa perlu tambahkan secara manual lagi. Kemudian yang kedua, sebuah perangkat pintar itu ditambahkan secara manual ya, secara manual melalui menu integrasi. Jadi setiap perangkat yang ingin kita tambahkan itu membutuhkan yang namanya integrasi. Integrasi biasanya itu berbasis brand ya. Contoh misalnya seperti ini. Ada sebuah brand ya, Aqara motion sensor ini. Untuk bisa menikmati atau menggunakan motion sensor ini, kita harus terlebih dahulu menginstal integrasi MQTT. Setelah kita menginstal, kita baru bisa menikmati atau menggunakan perangkat tersebut dan bisa membuat otomasi berdasarkan daripada perangkat yang baru kita tambahkan, seperti itu ya. Jadi tanpa kita menambahkan integrasi, sebuah perangkat tidak bisa dikenali atau dibaca. Jadi integrasi ini merupakan jembatan antara perangkat pintar dan dashboard Home Assistant itu sendiri. Nah, setelah kita tambahkan akan muncul seperti ini misalnya ya. Jadi di tab integrasi kita itu akan muncul hal seperti ini. Selanjutnya kita mengkonfigurasikan device tersebut berdasarkan entitas yang ada. Nah, ini penting, jadi perlu memahami dulu ya. Saya ulang lagi supaya lebih paham ya. Ini khusus untuk bagi pemula ya. Artinya
sebuah perangkat pintar itu untuk bisa masuk ke dalam Home Assistant dia butuh integrasi ya. Jadi integrasi tadi ini saya katakan sebagai jembatan untuk masuk dan bisa digunakan di Home Assistant dan bisa ditampilkan nanti di dashboard. Dashboard seperti saya katakan tadi, dashboard adalah sebuah tempat untuk menampilkan semua integrasi yang kita punya, menampilkan semua perangkat yang kita punya ya. Itu bisa berdasarkan kartu ya, card misalnya, hanya tulisan atau simbol di situ yang kita bisa aktifkan, on off misalnya, bisa nyalakan, matikan. Jadi dashboard ini lebih kepada menampilkan visual daripada perangkat yang kita sudah install dan kita mau atur sedemikian rupa supaya kita juga mudah untuk mengontrolnya nanti. Kemudian contoh selanjutnya ya, jika kita memiliki perangkat yang berbasis Tuya, contoh misalnya lampu Bardi ya, itu biasanya merupakan ekosistem Tuya, makanya kita membutuhkan integrasi Tuya untuk bisa menggunakan di Home Assistant. Kita install dulu, kita tambahkan di kolom integrasi, di bagian bawah sini ada tambahkan integrasi, kita klik, kemudian kita cari ya, kita cari Tuya. Ada dua jenis Tuya, ada yang cloud, kemudian ada yang lokal. Kalau dia lokal ya lokal Tuya. Kemudian nanti akan muncul ya di tab integrasi kita ya, contoh seperti ini. Ada simbol ya, simbol daripada Tuya itu sendiri, kemudian ada gambar awan. Ya. Ini menunjukkan bahwa integrasi ini berbasis cloud ya. Oke. Jika kita sudah paham ya, kita sudah paham apa itu dashboard. Dashboard saya ulangi tadi adalah tempat untuk menempatkan device atau perangkat yang kita sudah masukkan, lalu integrasi, kemudian kita susun di sana ya. Setelah kita paham, kita akan lihat secara real time ya, apa-apa itu yang dimaksud dengan dashboard ya. Sekarang kita lihat bahwa di kolom ikhtiar, pool icon, pool local access ini semua adalah dashboard ya. Kita bisa mengatur dashboard tersebut sesuai dengan keinginan kita. Contoh, ini dashboard saya menampilkan beberapa perangkat saya berbasis kartu ya. Kita juga bisa menambahkan misalnya edit dashboard ya, untuk menambahkan ya. Jadi dashboard ini kita bisa edit tadi dengan menu edit, tadi edit dashboard ya. Saya ulangi dulu ya. Jadi untuk menambahkan perangkat atau entitas dalam dashboard ini, kita klik ini ya bagian atas ya, yang titik 3, kemudian edit dashboard, kemudian tambahkan kartu misalnya. Kita bisa menambahkan berdasarkan entitas ya, atau kita mau tambahkan sesuai kebutuhan kita apa misalnya ya. Misalnya kita mau tambahkan DNA rumah ya, contoh misalnya, kita simpan aja. Ini akan muncul seperti ini ya. Jadi dashboard menampung beberapa elemen yang kita bisa tempatkan dan kita atur supaya enak dilihat, kemudian tanpa mengurangi fungsinya tentunya ya. Dashboard itu kita bisa buat sebanyak mungkin, bahkan kita bisa buat desain dashboard untuk tampilan. Misalnya kita punya tablet, kita buat tampilan untuk tablet misalnya, kemudian untuk HP, untuk komputer bisa dibuat, atau kita buat tampilan khusus untuk anak misalnya, itu bisa juga. Jadi bebas saja ya. Jadi untuk menambahkan kartu, sisa tambahkan kartu misalnya ya, kemudian kita sisa menambahkan misalnya jadwal ya, jadwal salat bagi muslim misalnya ya, misalnya ini jadwal salat ya, kita simpan
depan kita kasih ikon berdasarkan status ya, kemudian kita simpan. Jadi dengan demikian kita sudah lebih paham bahwa dashboard itu kita bisa atur sesuai selera kita masing-masing ya, kita maunya seperti apa. Setelah kita paham, jadi semua yang di bilah sebelah kiri ini ya, ini yang muncul sebelah kiri ini sampai tes ini adalah dashboard semua ya. Jadi menampilkan semua item sesuai dengan apa yang kita buat tentunya. Sedangkan kalau seperti ini Alarmo ya, file editor, hack, Node-RED, itu semua bawaan daripada add-on ya, kita bisa tambahkan. Artinya semakin banyak integrasi yang kita tambahkan, ini akan bertambah juga seiring waktu ya. Di sini ya, Civic to MQTT, kalender ya, kemudian Studio Code Server, Node-RED, hack, file editor, itu semua merupakan add-on ya, yang kita bisa tambahkan dan bisa kita gunakan tentunya. Jika sudah selesai misalnya kita mengedit, kita klik selesai. Oke. Kemudian tadi ya, setelah kita menambahkan, jadi tadi untuk menambahkan integrasi ya, artinya kalau kita mau menambahkan integrasi misalnya kita ke pengaturan. Nah, sebelum ke pengaturan ada alat pengembang ya. Ini kita bisa lihat ya, ada status-status yang kita bisa pakai ya. Kita bisa lihat status ya. Kita bisa di sini menguji, misalnya kita bisa menguji dulu apa strip yang kita buat misalnya sebelum kita bawa di automasi misalnya, seperti itu ya. Kemudian sisa kita cari saja di sini apa yang perlu kita buat untuk meriset ya, riset. Banyak tampilan seperti itu ya, ada layanan, ada template, ada peristiwa, dan statistik. Kemudian di pengaturan, kalau di pengaturan ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Di sini ada Home Assistant Cloud. Ini kalau kita mau mengaktifkan Nabukasa ya. Ini adalah salah satu link yang bisa kita gunakan jika kita berada di luar rumah. Kita masih bisa mengontrol kita punya Home Assistant ya. Namun ada cara yang lain juga tentunya. Kemudian kita kembali di sini perangkat dan layanan. Jadi pada saat kita selesai menginstal integrasi, maka semua integrasi akan muncul di dalam tab integrasi ya. Untuk menambahkan, sisa kita klik tambah integrasi, kemudian cari integrasi yang ingin kita gunakan. Dan sekarang ini dengan versi yang terakhir ya, latest version ini sudah muncul ada simbol ya, simbol awan menunjukkan bahwa aplikasi atau integrasi yang akan kita pakai itu sudah kelihatan bahwa dia tergantung pada cloud atau tidak, atau pakai integrasi khusus ya. Udah kayak gini misalnya Alarmo dia pakai integrasi khusus ya, seperti itu. Jadi dengan demikian kita tidak perlu mereka-reka lagi integrasi yang kita gunakan ini apakah berbasis lokal atau berbasis cloud. Kemudian setelah kita menginstal integrasinya tentunya ya, tentu kita akan konfigurasikan ya. Konfigurasikan misalnya kalau ada penambahan perangkat ya. Kemudian setelah perangkat itu dikenali atau terdeteksi oleh Home Assistant, kita bisa lihat di tab perangkat. Di sini perangkat apa saja yang ada ya, yang terlihat di situ. Kemudian ada tab entitas. Entitas ini adalah bagian daripada perangkat. Contoh misalnya, sebuah perangkat itu bisa memiliki banyak entitas. Bukan cuma satu, bukan beberapa device itu yang punya
Satu perangkat memiliki bisa sampai 5 sampai 10 entitas ya. Jadi satu perangkat, contoh misalnya kita punya smart switch ya, yang 2 gang misalnya, 2 gang. Itu biasanya terbacanya umumnya dia terbaca satu perangkat, tapi dia memiliki 2 entitas, yaitu entitas saklar sebelah kiri dan entitas saklar sebelah kanan. Kemudian untuk tab pembantu ini kita bisa buat beberapa hal di sini, bisa buat grow, bilangan, pencaca, pengalihan, sensor, ambang batas ya. Nanti kita akan bahas juga ya pada bagian video yang lain untuk membahas lebih dalam juga mengenai pembantu ini ya. Jadi di kolom pengaturan ini kita memiliki 3 tab ya. Saya ulangi: integrasi, perangkat, entitas, dan pembantu. Jadi untuk menambahkan sebuah perangkat terlebih dahulu harus didahului dengan penambahan integrasi. Setelah kita menambahkan integrasi, kemudian kita konfigurasikan, kemudian baru kita bisa melihat perangkatnya di tab perangkat seperti itu. Tahap selanjutnya setelah kita lakukan integrasi, kemudian sudah tahu perangkatnya sudah masuk, sudah tahu entitasnya, langkah selanjutnya adalah membuat otomasi dan skenario. Selanjutnya setelah kita masuk di home dan automation, kita akan menemui 4 tab ya, yaitu tab otomasi, kemudian tab skenario, kemudian tab script, dan tab blueprint. Kita mulai pada tab yang pertama, yaitu otomasi. Tab ini sangat penting karena Anda akan sering berhubungan dengan tab ini, atau Anda akan sering membuat otomasi tergantung dari kebutuhan dan banyaknya device yang Anda ingin konekkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi cara membuat otomasi, contoh ya, kita klik buat otomasi, kemudian mulai dengan otomasi kosong. Kemudian di sini ada 3 item penting ya, ada pemicu, ada kondisi, ada aksi. Ini kondisi bisa kita tidak tambahkan, artinya ini hanya kondisi untuk melengkapi jika kita ingin menambahkan kondisi tertentu. Misalnya kita ingin menyalakan lampu di jam-jam tertentu misalnya, perlu kita tambahkan kondisi. Tapi jika tidak ingin menambahkan kondisi seperti itu, makanya kita hanya menggunakan 2 saja, pemicu dengan aksi saja. Kita kasih contoh ya, tambah pemicu misalnya. Pemicu biasanya apakah geolokasi, kalender, enquentity, dan sebagainya. Kita contohkan saja, pada kali ini kita pakai perangkat ya. Biasanya kebanyakan kita menggunakan perangkat. Oke. Kemudian pilih perangkat, artinya kita memilih perangkat apa yang ingin jadikan sebagai pemicu atau trigger. Biasanya pemicu atau trigger itu lebih banyak juga sensor ya. Saya klik sensor, sisa kita pilih sensor mana yang kita mau pakai. Contoh saya pakai ini ya, sensor lantai 1 sebagai contoh. Kemudian saya berikan aksi. Apa yang terjadi jika sensor lantai 1 itu mendeteksi adanya gerakan? Saya mau dia, saya perintahkan dia untuk menyalakan lampu ya, makanya saya tambahkan aksi. Kemudian saya pilih perangkat ya, kemudian saya cari perangkat lampu misalnya ya. Saya pilih lampu strip saja ya. Oke. Kemudian pilih aksinya apa? Nyalakan lampu strip ya. Setelah itu kita simpan. Kita berikan nama, misalnya tes lampu strip. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita bisa lihat di tab otomasi yang kita sudah simpan tadi. Ya, ini ada tes lampu strip. Oke. Di tab otomasi ini Anda akan banyak nanti melakukan atau membuat otomasi. Jadi pastikan Anda memahami dengan benar dan baik tentunya. Kemudian kolom yang tidak kalah pentingnya juga adalah skenario ya. Skenario ini biasanya sangat terkait dengan aplikasi bawaan daripada yang berbasis cloud, misalnya Smart Life,
Tuya aplikasi, itu biasanya akan terkait dengan ini, karena kita membuat skenario itu ada di aplikasi Smart Life atau Tuya. Selanjutnya script ya. Script ini kita bisa buat dan juga sangat membantu ya. Jadi tambahkan script, misalnya kita buat script nyalakan lampu ya. Nyalakan lampu. Kemudian kita lihat ikonnya ya. Kemudian mode tunggal, kemudian perangkat apa saja yang kita ingin, kita pilih satu-satu untuk setiap perangkat yang kita ingin. Misalnya lampu bulat, matikan ya, kemudian tambahkan lagi aksi pilih perangkat ya, dan seterusnya. Kemudian kita simpan misalnya. Di tab berikutnya blueprint. Sebenarnya blueprint ini semacam template ya, yang orang sudah buat. Kita ingin menggunakan ya template mereka untuk kita aplikasikan di otomasi kita, seperti itu ya. Kita bisa impor melalui fitur ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke pengaturan. Di fitur selanjutnya itu adalah area dan zona. Pada area ini kita bisa membuat area sesuai dengan kebutuhan ya. Kita bisa membuat area dapur, ruang makan. Pentingnya membuat area sebenarnya supaya mudah juga mengorganisir setiap device itu berada di mana. Misalnya kalau ada lampu dalam kamar, ada berapa lampu itu bisa diklaster menjadi area. Jadi dalam kamar bisa ketahuan berapa device yang ada. Kemudian misalnya kalau di tangga ada berapa device, seperti itu ya. Kemudian untuk zona, ini zona kita bisa tambahkan zona berdasarkan rumah kita tentunya ya. Ini sisa tambah zona saja di sini ya. Kemudian kita klik saja nantinya seperti apa. Kemudian kita tambahkan. Kemudian kembali ke pengaturan tadi ya. Pengaturan, kita masuk di tab add-on ya. Kita buka tab add-on ya. Jadi tab add-on ini merupakan beberapa aplikasi yang tersedia yang kita bisa tambahkan ke Home Assistant tentunya. Dan tentu sangat banyak di sini yang kita bisa pakai. Dan tentu bagi yang baru menginstal, kita butuh beberapa add-on yang wajib kita install, seperti misalnya file editor, Samba ya. Kalau yang punya perangkat MQTT ya, kita perlu MQTT broker, terminal ya, Studio Code Server, SSH, dan web terminal, itu penting. Kemudian tambahan lainnya silahkan dilihat. Kita bisa tambahkan ZigBee to MQTT ya, dan beberapa add-on lainnya. Dan juga nantinya Anda akan sering berhubungan dengan tab ini. Kemudian kita lanjut ke dashboard ya. Seperti saya katakan tadi, dashboard adalah sebuah interface untuk menampilkan aplikasi kita di Home Assistant. Untuk menambahkan dashboard, kita bisa klik tombol ini ya. Kemudian kita beri judul apa ya. Misalnya tes latihan misalnya, seperti itu ya. Kemudian berikan icon ya, sembarang aja dulu ya. Kemudian jika kita hanya ingin admin saja yang mengakses, kita centang ini. Kalau misalnya diakses untuk umum ya, tampilkan di bilah samping. Kemudian kita klik buat. Oke. Setelah itu untuk membuka bisa diklik buka ya, seperti itu. Kemudian kita kembali ke tab tag. Ini tag sebenarnya ada beberapa var juga, nanti kita akan bahas khusus untuk bagian tag ini. Di tab orang ini kita bisa menambahkan siapa saja yang bisa mengakses Home Assistant kita. Tentu yang
saya katakan di awal bahwa kita bisa memberikan akses kepada anggota keluarga kita tentunya. Jadi sisa kita tambahkan orang, kemudian kita beri nama misalnya tes ya, kemudian kasih gambar atau foto, kemudian izinkan untuk masuk ya. Kemudian kita berikan dia kata sandi, apa kata sandinya misalnya, kemudian ulangi kata sandinya ya. Ini tidak sama, saya kasih contoh aja ya. Kita samakan, kemudian hanya bisa masuk di jaringan lokal. Jadi untuk orang-orang di rumah seperti anak dan istri, pilih aja pilihan ini ya, seperti itu. Kemudian kita buat oke. Kemudian di pengguna sama tadi ya, di pengguna ini kita berikan akses tadi sudah ya, artinya ada 2 orang yang kita berikan di sini, yaitu anak dan istri, seperti itu. Oke, kemudian kita kembali ke tab selanjutnya, itu sistem. Kita bisa merubah namanya kita bisa merubah nama di sini, kemudian waktu, kemudian sistem satuan, kemudian setelah itu perbarui ya. Kemudian kita ke umum ya, kita kembali. Kemudian kita ada pembaruan untuk mengecek apakah ada pembaruan yang tersedia. Kemudian di perbaikan, ini fitur baru juga ya. Kalau ada perbaikan yang tersedia, kita bisa pilih. Kemudian di tab log ini akan menunjukkan beberapa masalah-masalah yang ada ya. Ada laporan mengenai apa yang terjadi di sistem kita akan tergambar di sini. Kemudian kita ke cadangan ya. Jadi di cadangan ini adalah semua backup yang dilakukan secara otomatis oleh sistem dan manual, kita bisa lakukan di sini. Backup ini juga bisa kita simpan di luar daripada Home Assistant. Kemudian analitika ya. Ini tab untuk mengetahui apa-apa saja yang di data yang diambil oleh Home Assistant untuk sebagai pembanding ya, seperti itu. Kemudian untuk jaringan, di sini ada tersedia beberapa data terkait jaringan yang kita miliki. Kemudian penyimpanan ya, situ juga akan menggambarkan berapa ruang yang sudah terpakai. Kemudian perangkat keras yang digunakan. Kemudian kita kembali ke tentang ya. Nah, di sini untuk sampai video ini dibuat, versi yang saya pakai adalah versi antarmuka yang terbaru ya. Oke, demikianlah video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang baru mengenal Home Assistant, Anda sudah lebih paham mengenal interface di Home Assistant dan memudahkan Anda untuk memakainya dan membuat otomasi tentunya. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar, dan jika video ini dirasa berguna, silahkan komen, like, dan share. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.